Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, Ustaz ulang sekali lagi buat adik-adik supaya bisa dihafal atau supaya lebih masuk lagi ya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Namanya Abdullah, nama bapaknya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ini nama sahabat. Jadi dia sahabat, anaknya sahabat. Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Amr bin Al-As dan juga Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Bahwasanya orang yang penuh dengan kasih sayang, orang yang rahim sama orang ya, hatinya lembut, ngelihat orang kasihan, dia bantu. Kalau perlu tenaga dia bantu dengan tenaga, perlu dengan materi dia bantu dengan materi. Orang yang rahim, kata Allah Subhanahu wa taala, yarhamuhumur rahman, maka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Orang yang penyayang disayang sama Allah. Dan Allah di antara namanya apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman ini, ya adik-adik, Ar-Rahman ini nama Allah yang paling sering Allah Subhanahu wa taala banggakan. Padahal Allah punya nama-nama yang apa? Yang menunjukkan kehebatan dan kekuatan Allah. Allah punya nama Al-Jabbar, yang Maha Raja, Maha Memaksa, Al-Qahhar. Allah punya nama Al-Mutakabbir, yang Maha Sombong. Tapi justru yang paling sering Allah Subhanahu wa taala banggakan apa? Nama apa? Ar-Rahman. Makanya setiap kita mau berbuat sesuatu, mau makan, mau masuk kamar mandi, bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha menyayangi seluruh makhluknya. Dan kata Rasulullah, manusia yang penyayang maka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Maka pesan Rasulullah, irhamu man fil ardi, maka sayangilah manusia yang ada di muka bumi, atau sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Harus disayang itu. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita rasa sayang ini kepada semua makhluknya. Bahkan kepada orang kafir pun diajarkan ya bagaimana Rasulullah sayang, rahmat Rasulullah dengan orang kafir, termasuk mendakwahi orang kafir itu bentuk sayang kita sama mereka, bentuk sayangnya Rasulullah kepada mereka. Kemudian bagaimana bahkan dengan benda-benda yang mati loh, dengan benda mati, dengan benda-benda ini, bagaimana Rasulullah memperlakukan benda-benda tersebut, itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan binatang sekalipun, ya, terlebih lagi dengan orang yang muslim, mukmin, hambanya Allah yang beriman kepada Allah, maka tentunya penekanannya lebih ditekankan lagi. Irhamu man fil ardi, sayangilah siapapun yang ada di atas muka bumi ini,
Maka balasannya apa? Yarhamkum man fis sama. Maka yang ada di atas langit pun akan menyayangi kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ada di atas langit akan sayang kepada kalian semua, kepada kita orang yang sayang kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, termasuk orang-orang mukmin nomor 1 ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dan sebagai ini ya, sebagai apa, atau kalau bahasa orang belajar lataif ya, maklumat bahwasanya hadis ini ya, Bapak-bapak sekalian, adik-adik sekalian, itu hadis yang sering kali disebutkan oleh para ulama sebelum para ulama menyampaikan materi kajian. Kalau di Madinah itu ada namanya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau setiap memulai kajian selalu hadis ini yang pertama kali beliau sampaikan. Bahkan terkadang beliau menyampaikan sanadnya sampai ke atas. Abdullah bin Amr bin Al-As itu meriwayatkan ke siapa, dan ternyata rantai sanadnya itu semua selalu melakukan hal yang sama. Setiap memulai kajian disampaikan dulu hadis ini. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kemudian beliau mengatakan, dan termasuk rahmat yang paling besar, tanda sayang yang paling besar adalah apa? Ketika seorang hamba menyampaikan ilmu agama kepada saudaranya, atau ketika seorang guru menyampaikan ilmu agama kepada muridnya. Ini tanda sayang yang paling besar. Iya dong, iya enggak? Karena itulah yang akan menjadikan kita untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Ketika kita sayang, ketika kita menasihati seorang muslim, ada teman kita misalnya ya, Hanif ya, misalnya ribut di kelas, kemudian kita nasihatin dia, jangan dong, jangan ribut, kita harus hormat sama gurunya. Ada teman yang mau nakal, misalnya mau ngambil barangnya orang, jangan diambil. Itu namanya mencuri, itu diharamkan. Rasulullah ngelarang kita ngambil barangnya orang. Itu sebetulnya dia sedang mengajak temannya untuk masuk kemana? Masuk ke satunya neraka apa? Surga. Ya. Kalau lagi nasihatin temannya, berarti tandanya kita ngajak teman kita untuk masuk kemana? Surga. Maka kata para ulama, ayat min akadi abwabir rahmah, itu rahmatul muallim bil muta'allim. Termasuk bentuk sayang yang paling besar adalah ketika kita memberikan nasihat kepada seorang mukmin. Makanya ya, Bapak Ibu sekalian, semua rasa cinta, semuanya, kita kepada istri, kita kepada orang tua, kita kepada anak, kepada teman, di akhirat nanti akan berubah menjadi permusuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Setiap orang yang mempunyai hubungan cinta sayang ya, kita punya orang tua, punya istri, punya suami, punya anak, semuanya akan jadi musuh di hari kiamat nanti. Kata Allah, apa illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjadikan asas cintanya dia, dasar cintanya dia karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyayangi istrinya karena Allah, dia sayang kepada anaknya karena Allah, dia sayang cinta kepada orang tuanya karena Allah. Hanya ini yang nanti di akhirat tetap berlanjut menjadi cinta yang betulan. Kenapa? Karena orang yang cintanya hanya karena dunia itu akan saling menuntut di akhirat nanti. Akan saling menuntut. Disebutkan ya, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia akan mengatakan di hari kiamat nanti sambil menggigit jarinya. Karena apa? Dia menyesal dan dia sudah nggak bisa ngulangin lagi. Dia menggigit jarinya sambil mengatakan, ya Allah, seandainya dulu aku nggak pernah punya hubungan sama ini orang nih, entah itu istrinya atau anaknya atau temannya. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah menyesatkan aku, padahal dulu aku sudah hampir sadar, aku sadar. Tapi sama ini aku dibikin lupa lagi. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dan sungguh setan ini sangat menipu manusia. Dia tipu manusia lewat orang-orang di sekitar kita. Jadi pilihannya ada di tangan kita. Kita mati ya.
Di kuburan kita akan lama nanti sendirian di kuburan itu, nggak tahu berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun ya. Kemudian ketika kita dibangkitkan, pasti kita kangen sama orang tua kita, kangen sama istri, sama anak, sama teman-teman kita. Tapi ternyata ketika kita bertemu dengan mereka di hari kiamat nanti, bukan kita malah kangen-kangenan ya. Mama, misalnya kita kangen ketemu ibu kita, ya, ibu lama nggak ketemu, enggak. Ternyata bukan itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik insya Allah hafal ayatnya ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ternyata pada hari itu ketemu orang tuanya bukan malah kangen-kangenan, Pak. Bukan malah, waduh ibu aku kangen, aku lama gak bertemu dengan, enggak begitu ternyata. Bukan karena gak ngelihat, kata Allah dalam surat yang lain disebutkan yubassarunahum, bahkan diperlihatkan oleh Allah ibu dan bapaknya. Tapi kata Allah apa? Yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu justru dia akan kabur, ngelihat saudaranya lari dia. Wa ummihi wa abih, ketemu bapaknya, ketemu ibunya, lari dia. Kenapa? Karena dia tahu dia akan dituntut seperti ayat yang tadi itu loh. Seandainya aku nggak pernah punya hubungan sama orang ini telah menyesatkanku dari zikir kepada Allah. Aku hampir sadar kalau bukan karena orang ini yang menghalang-halangiku dari bertobat kepada Allah. Dia takut akan saling menuntut, atau dia mungkin punya dosa yang banyak sama istrinya, sama ibunya, dia nggak menunaikan haknya. Dia tahu akan dituntut. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari itu setiap orang akan melihat hasil dari hasil kerjanya dia. Kalau tiap bulan terima apa biasanya? Terima gaji katanya. Terima rapot ya. Nanti di akhirat itu kita akan terima rapot juga. Kata Allah setiap manusia akan melihat rapotnya dia. Rapot hidup, bukan rapot sekolah tapi. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Yang baik sama Allah ditampakkan, wa ma amilat min su'. Begitu yang baik senang dia. Tapi ketika ditunjukkan sama Allah yang jelek, dia akan berharap seandainya yang buruk ini enggak ditunjukkan sama sekali sama dia. Seandainya dia enggak pernah ngelihat rapotnya dia yang buruk ini, sekecil apapun dia akan sedihnya luar biasa. Dia enggak mau ngelihat kejelekannya sekecil apapun, enggak mau. Apalagi dosanya yang dituntut sama ibu, istri, anaknya, dia lari makanya ketemu saudara-saudaranya itu. Maka pilihannya di tangan kita ya. Apa pilihannya? Jadikan persaudaraan kita di dunia ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika manusia dicabut nyawanya, dibangkitkan di hari kiamat, seakan-akan mereka nggak pernah hidup di dunia, illa sa'atan min nahar, illa sa'atan yata'arafunahu bainahum, kecuali mereka seakan-akan hidup di dunia cuma sejam kenalan doang. Maka jadikanlah perkenalan kita sekarang ini sama istri, orang tua kita, semuanya dibangun di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita tetap mau saling sayang menyayangi, bahkan bisa saling menyelamatkan saudara kita di hari kiamat nanti. Jadikan semuanya karena Allah. Terus gimana itu caranya itu karena Allah itu? Kata para ulama, caranya nomor satu adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasehati yang baik dan saling menasehati untuk sabar. Saling memberikan nasihat. Bukan malah ya saudaranya, temennya lagi seneng maksiat misalnya, lagi gibahin orang, kita malah tambah ngompor-ngomporin. Lagi seneng berbuat sesuatu yang dilarang sama Allah, kita malah ikut membabi buta di situ, bukan. Tapi harus tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasehati karena Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu pasti akan tenggelam di dalam kerugian. Alias apa? Semua manusia pasti masuk neraka. Jadi kalau mau tahu manusia ini aslinya manusia masuk surga apa neraka? Neraka. Ya adik-adik ya. Innal insana lafi khusr,
Semua manusia itu pasti masuk neraka. Tapi karena rahmatnya Allah dikecualikan sama Allah. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Makanya sekarang nih adik-adik sekolah di Al-Furqan belajar agama kan? Belajar tauhid, belajar akidah, belajar sirah, fikih, semuanya dalam rangka untuk menyelamatkan kita semua dari neraka. Kecuali orang-orang yang beriman. Maksudnya kata para ulama adalah belajar ilmu agama sehingga akan meningkat keimanannya. Wa amilus shalihat, kemudian dia amalkan itu ilmunya itu. Dia mengamalkan ilmunya, enggak cuma dipelajari saja tapi diamalkan juga. Kemudian wa tawasaw bil haq, kemudian dia wasiatkan kepada orang-orang di sekitar dia. Kalau habis belajar, maka sekarang berubah PR-nya. PR-nya sekarang bagaimana mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Nomor satu istri, anak-anak kita ajarin ya. Kemudian watawasaw bis sabr, dan saling menasihati agar sabar dalam menjalankan hukum Allah tersebut. Ya, maka barang siapa yang bisa menjalin hubungannya di dunia dengan istri, anaknya, temannya di dunia dengan asas cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah orang-orang yang beruntung, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Kita kan sering dengar ya, adik-adik sini, lihat sini. Pernah dengar nggak orang kalau di hari kiamat itu nanti matahari didekatkan sama Allah, didekatkan 1 mil. 1 mil itu dekat banget loh. Ya, sekarang matahari jaraknya nggak tahu berapa juta kilometer, sama Allah dipanggil matahari didekatkan. Sehingga manusia akan tenggelam dengan keringatnya. Kita akan kepanasan yang luar biasa. Ya. Di tengah-tengah keadaan manusia yang menderita seperti itu, Allah akan panggil. Apa kata Allah? Kata Allah, ainal mutahabbina fi. Mana orang yang dulu saling mencintai karena aku, kata Allah. Dipanggil sama Allah. Mana orang yang dulu saling membangun hubungan kasih sayang, ya, pertemanan karena aku, kata Allah. Ainal mutazawwirina fi, mana orang yang saling mengunjungi karena aku. Jadi ngunjungin temannya, ya, ngunjungi orang tuanya bukan karena ada keuntungan dunia, bukan. Tapi semata-mata karena Allah. Kalau mengunjungi orang tuanya, ya niatnya untuk birrul walidain. Kalau mengunjungi temannya, ya niatnya untuk saling menasihati, saling mensupport urusan akhirat. Dipanggil sama Allah. Apa balasan dari Allah? Al-yauma udzilluhum fi dzilli. Pada hari ini aku akan menaungi mereka semua. Dinaungi sama Allah, diselamatkan sama Allah. Tiba-tiba di hari itu ada beberapa golongan manusia yang kemudian diselamatkan sama Allah, dan kemudian mereka santai-santai, lebih santai daripada keadaan kita sekarang. Kita sekarang duduk di sini ngadepin iftar pakai AC. Enak kan? Di hari itu keadaan mereka jauh lebih indah daripada orang yang mendapatkan kenikmatan dunia. Iya, dapat naungan dari Allah. Yauma la dzilla illa dzilli, kata Allah, dan pada hari itu enggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-mutahabbina fi jalali ala manabirin min nur. Orang yang saling mencintai karena Allah, Allah akan naikkan mereka di atas mimbar. Mimbar kayak gini loh. Ini apa namanya nih? Ini apa namanya deh? Ini mimbar ya. Nanti di hari kiamat ada mimbar tapi dari cahaya. Untuk siapa mimbar dari cahaya itu? Bayangin lah, mimbar dari cahaya. Bisa nggak bayangin? Nggak bisa ya? Bisa? Udah begitu deh. Mimbar dari cahaya. Ala manabirin min nur. Orang yang saling mencintai karena Allah, Allah akan naikkan dari mimbar cahaya. Yang kata Rasulullah apa? Yaghbituhumul anbiya. Yang para nabi iri ngelihat makom tersebut, kepingin, ya Allah, seandainya aku bisa, ya, berdiri di tempat itu. Allahu Akbar. Jadi ternyata kehidupan dunia itu sekompleks itu loh. Sekompleks itu. Memang iya. Maka celaka orang yang, ya, membedakan urusan dunia dan urusan agama, ya. Udah urusan dunia sendiri, urusan dagang, bisnis, politik, agama di masjid aja. Oh, celaka orang itu. Demi Allah celaka.
Karena Rasulullah SAW itu mengatur semua urusan hamba dari A sampai Z. Agama Islam ini kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan inilah agama yang akan mengurusi kehidupan kita semuanya. Agama yang lurus dan akan meluruskan semua lini kehidupan manusia. Itu agama Islam. Urusan manusia yang kacau, semua urusan politik, urusan ekonomi, semuanya akan diluruskan sama Islam ini. Makanya diatur semuanya sama Islam. Kalau enggak, karena manusia ini kalau enggak neraka sudah. Maka ya betapa perlunya kita ini dengan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, termasuk dari kenikmatan Allah kepada orang-orang yang beriman ini, Bapak-bapak sekalian dan juga ibu-ibu sekalian ya. Ibu-ibu dengar ini di bawah ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap orang yang beriman ini saudara. Ikhwah. Ini Allah yang bilang loh, bukan saya loh ya. Ikhwatun, saudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah hubungan yang terjadi di antara kalian. Allah itu tahu ketika Allah menciptakan manusia, sama Allah dikasih sifat, yang satu sifatnya begini, suka marah misalnya, yang satu misalnya sifatnya pelit, yang satu lagi orangnya tertutup. Allah tahu akan terjadi permasalahan, ribut-ribut. Allah tahu itu. Makanya Allah bilang fa aslihu baina akhawaikum, perbaikilah hubungan yang ada di antara kalian. Ini PR dari Allah. Justru kalau semua manusia baik semua sesuai yang kita inginkan, terus PR-nya di mana? Nggak ada PR dong. Justru sama Allah memang kita dikasih tugas ya. Dan memang tugas yang paling berat menjaga persaudaraan itu persaudaraan keluarga kita. Bapak lihat aja. Kadang-kadang manusia itu sama orang lain bisa akur. Akur ya. Bahasa sini akur juga. Bisa ya, akrab ya. Tapi sama keluarga sendiri, kadang keluarga sendirinya tetangga lagi, justru malah ribut yang paling luar biasa. Ini si fulan nih begini. Ya kalau si fulan baik semuanya, terus PR kita di mana? Kita mau masuk surganya gimana, Pak? Ingat-ingat kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang beriman saudara. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, kalau kita ketemu orang di ujung timur dunia, kita misalnya kemana misalnya? Ke negara Mongol atau ke Rusia atau ke negara apapun, Jepang atau Cina atau mana aja ya. Kalau ada orang yang beriman kepada Allah di sana, maka otomatis saudara sama kita. Ini kata Syekh As-Sa'di, kata ahli tafsir, ini akad dari Allah. Tahu ya Pak, akad ya. Jadi akad itu bukan cuma akad nikah sama akad jual beli aja. Ternyata ada juga akad persaudaraan. Dan itu otomatis. Ketika seorang hamba bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, otomatis jadi saudara sama kita yang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah hubungan yang terjadi di antara kalian. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, diancam sama Allah. Wattaqullah la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian disayang sama Allah. Mudah-mudahan kalian apa? Disayang sama Allah. Kita jangan jangan sok tahu atau bahasanya apa ya? Kalau bahasanya orang-orang zaman sekarang, jangan sok-sok munafik lah. Seakan-akan kita nggak punya salah. Orang punya salah, maafkan. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Bukankah kalian mau dosa-dosa kalian ini diampuni sama Allah juga? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini waktu itu asbabun nuzulnya ayat ini ketika Aisyah dituduh berzina. Bayangkan loh Pak, ini Aisyah anaknya Abu Bakar. Abu Bakar julukannya apa adik-adik? As-Siddiq. Barakallahu fiik. Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan dakwahnya Rasul, yang jujur. Punya anak Aisyah, dinikah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kok ada orang berani menuduh Aisyah berzina? Ternyata di antara yang menyebarkan gosip tersebut saudaranya Abu Bakar, namanya Mistah, orangnya miskin, setiap bulan sama Abu Bakar dikasih uang untuk kehidupannya dia, setiap bulan disantuni sama Abu Bakar. Tiba-tiba dia termasuk orang yang ikut menyebarkan kabar tersebut.
Maka Abu Bakar langsung bersumpah, demi Allah. Begitu Aisyah turun ayat yang menyatakan Aisyah nggak bersalah, Abu Bakar langsung, demi Allah aku nggak akan lagi sedekah sama orang ini. Maka Allah menurunkan ayat, janganlah salah seorang di antara kalian ya menghentikan kebaikan yang biasa dia lakukan untuk saudaranya, kata Allah. Apa kata Allah? Falyafu wal yasfahu. Hendaknya mereka memaafkan kesalahan. Falyafu. Tahu falyafu? Bapak kalau malam Lailatul Qadar yang dibaca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan? Tahu artinya afu, Pak? Ini diantara nama Allah Al-Afu, yang maha mengampuni tanpa mengingat-ingat lagi apa? Dosa kita. Banyak manusia biasanya, saya maafkan kamu bisa, tapi melupakan kesalahanmu nggak bisa. Itu maksudnya. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mengampuni dosa tanpa mengingat sedikit pun bahwasanya kita pernah berbuat dosa. Kalau kita sudah bertobat kepada Allah, diterima tobat kita sama Allah, sudah, Allah nggak akan ungkit-ungkit lagi itu dosa kita itu. Disebutkan dalam hadis Rasul, orang yang tobat kaman la dzambalahu, seperti orang yang nggak pernah berbuat dosa sama sekali. Itu nama Allah Al-Afu, yang maha mengampuni, maha memaafkan hambanya. Maka Allah berkata kepada Abu Bakar dan kepada kita semuanya, falyafu wal yasfahu. Hendaknya manusia ini saling memaafkan kesalahan. Wal yasfahu, dan hendaknya mereka saling memaklumi. Karena Anda sedang bermuamalah sama manusia ini ya, bukan malaikat ini. Falyafu wal yasfahu. Kenapa ya Allah aku harus mengampuni dan memberikan maaf ya Allah? Kata Allah apa? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Bukankah kalian mau Allah ngampuni dosa-dosa kalian? Alias bahasa kasarnya, bukankah kalian juga banyak dosa juga? Cuma nggak ketahuan aja. Dan kalian pingin kan dosa kalian diampuni sama Allah? Maka Abu Bakar langsung mengatakan, wallahi na'am ya Rabb. Bala ya Rabb, iya ya Allah, aku kepingin kau mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Maka langsung sama Abu Bakar dikirim lagi itu santunannya itu. Maka hendaknya kita pun seperti itu kaum muslimin ya. Sama saudara-saudara kita harus sadar, kita ini sedang berinteraksi dengan manusia yang kata Rasulullah SAW, mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Apa? Kullu bani Adam khata'. Kerjaan manusia yang paling pas itu bukan kerjaannya pedagang, kontraktor, enggak. Kerjaan manusia yang paling benar itu apa? Tukang berbuat dosa. Khata'un kata Allah, kata Rasulullah. Kullu bani Adam khata'. Ahli berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadi seorang mukmin, kita harus jadi orang yang lapang hati kita untuk memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Memang berat ya. Semua orang pasti merasakan ya, pernah ada orang berbuat salah kepada dia, berat. Tapi ingat-ingatlah apa terus manfaatnya apa kita simpen terus itu kemarahan kita. Setiap disebutkan nama si fulan itu kita maki-maki si fulan, apa gunanya? Ya. Kalau seandainya kita mati di hari itu juga, di waktu itu juga, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Tapi kalau kita memaafkan, ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Maafkan dan maklumi. Bukankah kalian ingin diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah? Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, Allah berjanji bahwasanya siapa yang saling memaafkan antara saudaranya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan dia. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, di antara hal yang harus dilakukan oleh sesama saudara, sesama muslim ya, sama istri, anak, orang tua, tetangga, teman, pokoknya dia muslim, di samping kita saling menasehati, saling menegur, amar ma'ruf nahi mungkar, juga apa? Saling tolong menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Kata Allah, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong alal itsmi dalam hal dosa dan juga permusuhan. Jadi kalau saudaranya berbuat dosa ya, adik-adik Yuda,
Hanif, kalau temennya lagi salah, jangan ikut-ikutan. Allah yang bilang itu, bukan Ustadz lo ya. Yang ngomong Allah dalam Al-Quran ini. Kalau temennya lagi ribut, ya ngobrol, lagi ada kajian, temennya ngobrol, kata Allah jangan ikut-ikutan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tapi kalau temennya lagi mau berbuat baik, ya, mau buang sampah, bantuin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Silakan saling tolong menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Dan ini juga ayat ini ya, itu nyambung dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya aku ciptakan kalian dari laki dan perempuan, yaitu Adam dan juga Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian dari Adam dan Hawa ini sama Allah dikeluarkan berkelompok-kelompok, para kabilah dan juga berbangsa-bangsa. Berkabilah-kabilah maksudnya bangsa Arab, dan berbangsa-bangsa, ya bangsa Indonesia dan lain-lain sebagainya. Tujuannya apa? Kata Allah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kita kan suka bingung ya, terus mengenal terus emang ngapain ya Allah? Kok tujuannya cuma saling mengenal aja? Nah, kata para ahli tafsir, Syekh Sa'di mengatakan lita'arafu, untuk saling mengenal, tujuannya agar kalian bisa saling tolong menolong. Bukan saling mengenal kemudian dipelesetin ya. Jadi ta'aruf ya. Lawan jenis ya, itu jelas itu nggak benar, itu sesat ya. Tapi ta'arufu maksudnya saling mengenal supaya akhirnya tercapai firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, supaya saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Seorang mukmin yang laki, wal mu'minat, dan mukmin yang wanita, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian dari mereka menjadi loyalis bagi sebagian yang lain. Setiap mukmin ini, yang laki atau yang perempuan, semuanya harus menjadi aulia, itu jamaknya wali ya, harus menjadi walinya masing-masing, alias jadi loyalisnya masing-masing, jadi pendukung. Jadi kita itu harus berteman, harus mendukung orang muslim, orang mukmin. Saya nggak ngomongin politik ya, saya ngomong konteks kehidupan sehari-hari. Jadi nggak boleh tuh Pak, terus kita menjadikan teman dekat kita orang kafir, ya, soulmate sama orang kafir, kemana-mana kita sama dia, dia cerita apa kita dukung. Nggak boleh itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Jangan pernah berteman kecuali dengan orang mukmin. Jadi kalau ada orang beriman kepada Allah, silahkan berteman sama dia. La tusahib, sahib, jangan menjadikan sahib orang kecuali orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi nggak usah ngundang. Ini Rasulullah yang bilang, nggak usah ngundang makan orang kafir. Jangan ada orang yang memakan makananmu kecuali taqi, yang bertakwa kepada Allah. Jadi dari kalangan orang mukmin itu kita pilih lagi yang paling bertakwa, itu yang boleh kita jadikan teman dekat sehingga kita makan bareng sama dia. Karena orang kalau sudah makan bareng itu berarti teman dekat sudah. Jadi suruh milih lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perhatian ya, harus jadi perhatian sama muslim ya. Jangan sampai kita itu jadi lembek ya. Akhirnya kita mainan sama orang kafir, kemana-mana sama orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan jadikan temanmu dari orang selainmu, dari orang mukmin. La ya'lunakum khabala. Jangan sampai engkau kena batunya nanti. Waddu ma'anittum, mereka itu berharap engkau itu kena musibah. Orang kafir itu berharap kita kena musibah, atau mereka berharap kita jadi seperti mereka, kafir juga. Ya, jadi adik-adik ya, berteman sama orang yang beriman, sama orang yang bertakwa kepada Allah, sama orang yang bertauhid.
Alhamdulillah sekarang dapat lingkungan yang baik, lingkungan sekolah yang baik, semuanya belajar akidah yang benar, belajar sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, belajar akhlak, belajar adab. Jadi nanti jadikan pertemanan ini terus, ya, berteman terus sampai Allah tuliskan ajal kita. Jangan mau berteman sama orang-orang kafir. Kalau mau berteman sama orang kafir ya syaratnya satu, kita harus dakwahi dia, harus itu. Ya, jadi Islam itu ya bukan agama yang suka banyak-banyak basa-basi ya. Basa-basi ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dakwah enggak pakai basa-basi. Yang kafir sama Rasulullah didakwahin, dinasihatin sama Rasulullah, ditawarin masuk Islam. Jadi kita kalau punya tetangga setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, gimana terus? Apakah biarkan dia kafir? Udahlah biarin lah, enggak usah bahas agama sama sekali lah. Buktikan aja Pak, suatu saat pasti dia yang ngobrol sama kita yang ditawarin agamanya dia nanti. Dia yang ngomong agama sama kita. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita ini umat dakwah gitu ini. Sama Rasulullah kita diajarkan untuk berdakwah. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada tetangganya Yahudi sakit, dijenguk sama Rasulullah. Rasulullah duduk di kepalanya. Duduk di kepalanya itu mesti duduk di sampingnya ya. Jadi enggak menunjukkan keakraban gitu loh. Kemudian sama Rasulullah ditawarkan, ya, aslim. Anaknya mau masuk Islam, takut ada bapaknya. Anaknya nengok ke arah bapaknya. Subhanallah, kok bapaknya mengatakan apa? Ati Abul Qasim. Kau taatilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah. Maka anaknya pun bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu Rasulullah keluar dari rumahnya dikabarin meninggal ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan orang ini dari neraka. Dan ketahuilah Bapak sekalian, bahwasanya orang kafir itu di akhirat nanti itu akan berharap seandainya mereka dulunya mukmin, ya. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu mu'minin. Orang-orang kafir di akhirat nanti, di neraka nanti ketemu sama orang-orang beriman yang punya maksiat sehingga harus masuk neraka. Sama si orang kafirnya diomongin, "Loh, ente bukannya muslim dulu? Kok sekarang bareng sama ana di neraka?" Dia agak ngece gitu ya. Maka di situ Allah murka dan Allah selamatkan orang-orang yang beriman. Allah panggilkan teman-temannya, selamatkan tuh teman-temanmu. Diselamatkan. Orang-orang mukmin yang sudah di surga dipanggil, disuruh menyelamatkan teman-teman yang di neraka. Disitulah orang-orang kafir berharap. Ngelihat orang-orang mukmin diselamatkan dari neraka, mereka berharap seandainya Allah, seandainya kita sama kayak mereka. Seandainya kami ini sama seperti mereka, mukmin. Seandainya dulu kami ini berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sehingga kami juga diselamatkan dari neraka. Maka poin juga penting di sini bahwasanya seorang mukmin itu bisa menjadi syafaat bagi temannya. Bisa menjadi syafaat bagi sahabatnya di neraka nanti, di akhirat nanti. Ini disebutkan sama Allah SWT dalam beberapa ayat. Bahwasanya di neraka itu kata Allah SWT, la sadiqin wal hamim. Orang kafir itu di neraka nggak punya teman, nggak punya saudara. Ini khusus untuk orang kafir. Maksudnya apa? Nggak ada teman yang nyelamatin mereka dari neraka, dan nggak ada saudara yang menyelamatkan mereka dari neraka. Karena teman-temannya, saudara-saudaranya semuanya jadi penghuni neraka semua. Beda sama orang-orang mukmin. Maka orang-orang mukmin di akhirat nanti mereka akan saling menyelamatkan. Maka perbanyak teman-teman orang-orang mukmin itu. Dijaga. Kalau punya teman orang-orang yang beriman kepada Allah, dijaga itu ya. Kata Allah SWT, ya'muruna bil ma'ruf. Seorang mukmin ini saling beramar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan saling nahi mungkar. Ini syaratnya. Ya adik-adik ya. Jadi kalau mau berteman di surga di dunia sampai ke akhirat, syaratnya apa? Harus saling menasihati, harus saling amar ma'ruf nahi mungkar. Wa yuqimuna shalah, saling mendirikan salat. Kalau ada yang malas-malasan salatnya diingatkan. Wa yu'tuna zakah, dan saling menunaikan zakat. Kalau temannya kita tahu teman kita dapat rezeki, jangan kita ingetin ya agar bagi sama kita. Itu nggak penting gitu ya. Jangan lupa ya, pakai 10% dan lain sebagainya, bercanda-bercanda yang serius itu nggak usah itu. Harusnya saling mengingatkan untuk menunaikan zakat, diingatkan. Awas, zakatnya harus dihitung. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan saling mentaati Allah dan Rasulnya.
Maka balasannya apa? Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim. Maka orang-orang yang seperti itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang saling amar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, merekalah orang yang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang mukmin ya tidak menzalimi saudaranya. Tidak menzalimi saudaranya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada mengatakan, "Ala innallaha harrama alaikum dima'akum." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah kalian. Mengharamkan kalian untuk menumpahkan darah antar kalian. Jadi saling berperang menumpahkan darah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amwalakum, dan juga harta kalian. Jangan saling mengambil harta saudaranya, saling menzalimi, menipu dalam berdagang, haram itu. Ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Bahwasanya keharaman tersebut setara dengan haramnya hari ini, karena Rasulullah ketika itu sedang berada di hari Arafah. Dan berbuat dosa di hari Arafah ini double dosanya. Kemudian fi baladikum hadza, Rasulullah lagi di Mekah, berbuat dosa di Mekah, double lagi dosanya. Fi syahrikum hadza, di bulan Dzulhijjah, bulan haram. Jadi berbuat dosa kepada seorang mukmin, Pak, itu dosanya double-double seperti berbuat dosa di bulan Dzulhijjah, di Mekah, di hari Arafah. Ini diingat-ingat. Mendolimi seorang muslim sehingga kita menjatuhkan kehormatannya. Menjatuhkan kehormatan itu berarti gimana? Saling menggibah, menamimah. Lihat tuh fulan tuh, begini dan begitu. Menusuk kehormatan seorang mukmin muslim di belakangnya. Kemudian menumpahkan darahnya atau mengambil hartanya, itu dosanya setara dengan orang yang berbuat maksiat di bulan haram Dzulhijjah, di hari yang haram, di hari Arafah, dan juga di kota Mekah. Itu dosanya kayak apa itu? Ya, padahal dalam Al-Quran itu disebutkan orang yang berada di Mekah, jangankan dia berbuat dosa ya, dia niat berbuat dosa aja sama Allah sudah dihukum. Ya, faman yurid fihi bidzulmin biilhadin nudzikhu min adzabin alim. Orang di Mekah itu, Pak, niat berbuat jahat aja, baru yurid loh, baru kepingin berbuat dosa atau berbuat zalim, kata Allah apa? Nudzikhu min adzabin alim, aku akan rasakan dia dengan azab yang pedih. Contohnya sudah ada. Siapa? Abraha. Ya, belum sampai ke Mekah sama Allah sudah dihancur leburkan. Dan insya Allah nanti mengikuti musuh-musuh yang lain ya, seperti Iran dan lain sebagainya, yang menginginkan kejelekan terhadap negeri haram, negeri Mekah. Allah akan hancurkan mereka juga sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara untuk seorang muslim yang lain. Muslim itu saudara muslim yang lain. Jadi sama muslim ini berarti bersaudara. Kata Allah, kata Rasulullah, la yadzlimuhu, sehingga tidak boleh untuk saling menzalimi. Enggak boleh zalim sama saudaranya sama muslim. Wala yakhdhuluhu, jangan sampai membelusukkan dia. Membelusukkan itu berarti apa ya? Menjebaknya. Nggak boleh menjebak saudara muslim kita. Jadi kalau kita tahu saudara muslim kita ini sedang terancam, harus kita selamatkan dia. Awas loh, hati-hati, di depanmu ini ada lubang, kau akan kecemplung ke situ nanti. Kau akan masuk ke lubang itu kalau nggak hati-hati. Harus kita sampaikan ke dia. Nggak boleh kita pura-pura kita diem aja, itu dosa. Kita diem aja udah biarin deh, biar nyemplung ke dalam lubang itu. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah, la yakhdhuluhu, tidak boleh apa? Menjebloskan dia. Wala yahqiruhu, dan juga haram untuk merendahkannya, meremehkan saudara kita muslim yang lain. Siapa? Fulan. Ah, fulan mah begini, fulan mah begitu. Haram. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah, sesungguhnya ketakwaan manusia itu ada di hatinya. Ya, ada di hatinya. Jadi penyakit-penyakit hati semua ini.
ya iri, dengki, hasad sama orang, nggak suka saudara muslim kita dapat kebaikan. Ya maka Rasulullah mengatakan ketakwaan adanya di wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang muslim itu dikatakan jelek, dikatakan jahat ketika dia berani menghina saudaranya sesama muslim. Kalau ada orang muslim yang menghinakan saudaranya, maka kata Rasulullah apa? Bihasbi imri'in minasyarr. Cukuplah dia dikatakan seorang yang jahat ketika dia berani merendahkan saudaranya. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Dan setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Jadi hati-hati, kita haram untuk menodai kehormatan saudara kita sesama muslim, haram untuk makan hartanya, kecuali antara minkum, kecuali saling ridho ya, jual beli yang saling ridho. Jadi kalau terpaksa pun haram. Dan juga haram darahnya ditumpahkan. Seorang hamba yang berani menumpahkan darah seorang muslim di hari kiamat nanti, Allah akan bangkitkan orang yang dibunuh itu. Disebutkan bahwasanya orang yang terbunuh itu dia akan membawa kepalanya yang dibunuh, kepalanya yang dipenggal. Dia akan berjalan tanpa kepala sambil menyeret orang yang membunuh dia menuju arasnya Allah, ke arasnya Allah. Kemudian dia akan mengatakan, ya Rob, tolong tanya kepada orang ini ya Allah, tanyakan kepada fulan ini, kenapa dia membunuhku ya Allah, tanyakan kepada fulan ini, kenapa dia menumpahkan darahku. Dia akan menuntut saudaranya itu. Dan ketahuilah kaum muslimin ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah dosa yang membuat kita bangkrut di hari kiamat nanti. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Dia punya usaha yang besar, ya, usaha yang bagus, profesional, tiba-tiba Allah gulung usahanya itu, bangkrut dia. Rasulullah bertanya, siapakah orang yang bangkrut ini? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, orang yang dagang, barang dagangannya habis, nggak dapat cuan sama sekali. Itu bangkrut berarti ya. Maka Rasulullah mengatakan, al-muflisu yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut di hari kiamat, man ya'ti bi salatin wa zakatin wa siyamin. Bahkan disebutkan bi ajrin ka amsalil jibal. Dia datang dengan membawa salat, puasa, zakat yang pahalanya sebesar gunung. Wa ya'ti wa qad daraba hadza. Tapi dia pernah memukul saudaranya. Wa zalama hadza, pernah zalim sama fulan saudaranya juga. Wa syatama hadza, pernah menghina. Wa akala mal hadza, pernah makan saudaranya. Pernah makan harta saudaranya, menipu hartanya. Fayu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka ini termasuk dosa yang Allah enggak ikut campur di hari kiamat nanti. Ada dosa yang Allah enggak ikut campur di hari kiamat nanti. Alias apa? Sama Allah disuruh menyelesaikan sendiri-sendiri. Yaitu dosa sesama muslim ini. Dan subhanallahnya, kejadian ini itu terjadi sejengkal sebelum masuk surga. Jadi setelah semua kita lalui, setelah yaumul hisab, setelah mizan, timbangan, setelah kita melewati sirat. Setelah melewati sirat itu sebetulnya harusnya sudah surga. Neraka itu sudah kita lewati. Tapi ternyata di situ belum selesai. Ada tempat namanya kontoroh. Kontoroh itu tempat untuk setiap muslim menyelesaikan tanggungan-tanggungan antar mereka. Disitulah ini berlaku. Fulan yang telah membawa pahala yang seperti gunung tadi itu, ternyata banyak orang yang menagih dia. Fulan telah menghinaku, maka diambil pahalanya. Fulan pernah mengambil hartaku, diambil. Fulan utang sama aku nggak bayar, diambil pahalanya. Terus sampai kata Rasulullah, fa in faniyat hasanatuhu, sampai habis pahalanya bayar hutangnya dia itu. Ukhidat min khotoyahu, akhirnya apa? Dia harus menanggung dosa-dosanya orang-orang itu. Hatta ulqiya finnar, kemudian dilemparkan lagi dia ke neraka. Tinggal sejengkal lagi masuk surga,
akhirnya Allah buang ya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting sekali kita untuk menjaga hubungan sesama muslim, bahwasanya ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya salah sama saudaranya jangan malu-malu untuk meminta maaf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang merasa punya salah dengan saudaranya, maka hendaknya dia minta dihalalkan sekarang juga. Minta maaf sekarang juga. Apalagi sekarang ini momen Ramadan. Jadi kalau minta maaf Pak ya, kalau minta maaf jangan minta maaf secara umum gitu. Mohon maaf lahir batin. Itu ya kurang manfaatnya ya. Harus spesifik. Kita punya salah sama siapa? Orang itu yang kita hubungi, kata Rasulullah, harus begitu. Falyatahallalhu minhul yaum. Minta maaf kepada orangnya sekarang juga, kata Rasulullah. Ini termasuk syarat taubat ini ya. Syarat taubat itu ada 3 kalau berkaitan dengan hak-hak sama Allah. Menyesali perbuatan, bertekad untuk tidak mengulangi, mencabut dosa seakar-akarnya, membersihkan bekas-bekas dosa tersebut. Itu kalau nggak ada hubungan sama manusia. Kalau ada hubungan sama manusia, maka bertambah satu lagi syaratnya, apa? Harus minta maaf. Harus mengembalikan kezaliman yang telah dia lakukan itu. Kalau dia ngambil duitnya, kembalikan duitnya. Ya, maka kata Rasulullah apa? Falyatahallalhu minhul yaum, minta dihalalkan sekarang. Qabla alla yakuna dinaron wala dirham, sebelum dinar dan dirham itu tidak ada gunanya lagi. Sebelum uang-uang kita ini nggak ada fungsinya. Jadi mumpung sekarang masih ada gunanya, gunakan itu uang kita untuk membeli keridhaan saudara kita yang pernah kita zalimi. Minta maaf sama dia. Kalau dia nggak ridho, upayakan itu. Belikan dia hadiah, ya, kasih motor misalnya atau mobil atau yang lain, kasih duit supaya dia ridho. Kata Rasulullah, mumpung dinar dan dirhammu ini masih kepake. Jadi yang punya salah segera minta maaf. Dan untuk orang yang dimintai maaf, ingat firman Allah yang tadi kita bacakan tadi itu ya. Falyafu walyasfahu, hendaknya dia melupakan kesalahan orang yang berbuat salah kepada dia. Dia maafkan kesalahan saudaranya sesama muslim. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Bukankah kalian mau diampuni juga kesalahan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ingat-ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk menggapai surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra, dia bersedekah ketika senang ataupun ketika susah. Ketika ada duit dia sedekah sesuai dengan kemampuannya, atau ketika dia lagi nggak punya uang dia juga sedekah sesuai dengan kemampuannya. Wal kadhiminal ghaidha, dan juga orang yang menahan marahnya, dia bisa marah tapi ditahan sama dia. Wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan manusia. Kemudian kata Allah apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini kesempatan kita untuk mendapatkan cinta dari Allah. Yang pertama sedekah tatkala senang ataupun susah, kemudian menahan marah kita, dan yang ketiga memberikan maaf kepada orang-orang yang minta maaf. Ada orang minta maaf ke kita, maafkan kesalahan mereka. Dengan 3 itu kita akan mendapatkan, ya Allah akan cinta kepada kita. Kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kita ke sesi tanya jawab aja langsung, Ustaz. Betul. Jazakallahu khairan Ustaz atas apa yang telah disampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya sebagai mustami' dan juga pendengar dan juga sebagai penuntut ilmu.
Untuk ini kita membuka sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari ikhwan dan juga akhwat. Silakan. Atau dari adik-adik ini ada yang mau tanya? Atau dari adik-adik yang ingin bertanya. Dari adik-adik yang bertanya nanti kasih hadiah. Hadiahnya boleh makan habis azan. Sekiranya bapak-bapak yang ingin bertanya atau dari akhwat yang telah kami sediakan melalui kertas yang bisa diberikan kepada ustazah yang bertugas di bawah. Ya, Bapak silakan. Mohon maaf mic-nya mungkin kurang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair atas penjelasannya. Yang mau ditanyakan adalah bagaimana cara kita bertaubat dari dosa ghibah? Ada dua kondisi. Pertama, orang tersebut yang kita gibahi tidak mengetahuinya. Apakah kita harus meminta maaf setelah bertobat ataukah tidak usah? Kemudian yang kedua adalah si fulan ini yang sudah kita gibahi sudah meninggal, kita gibahi. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan keriduan dan halal dari almarhum? Iya. Syukran jazakallahu khair. Iya, jazakallahu khair. Ya itu termasuk ini ya, termasuk resiko dari dosa ghibah ya. Resikonya besar. Karena kalau kita pun taubat, kita meminta maaf bingung. Apalagi kalau sudah meninggal. Tapi yang jelas kalau orangnya masih hidup dan kita ngelihat ya maslahat dari meminta maaf itu ada. Jadi kira-kira orangnya kalau kita minta maaf nggak masalah misalnya, ya nggak apa-apa. Maka harus minta maaf dia. Harus minta maaf, dia mengaku ya, minta maaf sama orang tersebut. Kemudian di tempat dia menggibahi itu, dia harus bersihkan namanya. Dia menjatuhkan kehormatan orang tersebut di mana? Dia harus bersihkan lagi nama fulan yang telah dijatuhkan kehormatannya tadi itu. Tapi kalau dia melihat ini pertama ya. Tapi kalau dia melihat yang kedua, kalau dia melihat seandainya dia minta maaf justru tambah masalah, malah orangnya akan marah dan seterusnya. Ya sudah nggak usah minta maaf, nggak usah disampaikan. Tapi tetap perlu kita bersihkan namanya, tetap harus itu. Dan doakan si fulan itu. Apalagi kalau sudah meninggal, ya sudah doakan si fulan itu. Kata para ulama juga sedekah atas nama fulan yang sudah meninggal itu. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti harapannya ya dia mau memaafkan dosa-dosa kita. Tapi kalau nggak mau, ya sudah itu resiko. Perbanyak pahala aja supaya kita bisa membayar ya dosa-dosa kita dari menggibahi orang yang akan dituntut di hari kiamat itu nanti. Makanya kata para ulama, kalau seandainya kata Al Hasan Al Basri, kalau ada orang yang pantas untuk aku gibahi, maka itu adalah orang tuaku. Ya, supaya apa maksudnya? Supaya pahalanya ini nggak kemana-mana, supaya pahalanya ke orang tuanya. Ya, saking gibah itu ya menyakitkan ya. Ternyata kita harus memberikan pahala kita ke orang yang kita nggak sukai. Dan pahala kita di hari kiamat itu berarti apa? Itu dari amalan kita yang betul-betul benar, khusyuk, ikhlas. Sudah diterima sama Allah. Karena nggak semua amal kita diterima sama Allah, dipilih sama Allah itu. Yang ikhlas, yang betul-betul benar sama Allah diterima. Ternyata ini sudah pilihan dari amalan kita, masih disuruh apa? Ngebayar orang-orang yang kita zalimi lagi. Makanya ghibah itu dosa yang sangat menyakitkan nih karena itu. Dan kata para ulama, orang yang selamat dari dosa ghibah, dia selamat dari 2/3 azab kubur. Ya adik-adik ya, tahu azab kubur? Pernah dengar nggak kehidupan di kuburan kita gimana nanti? Ya, di kuburan itu ada malaikat namanya Munkar wa Nakir. Munkar dan Nakir ini rambutnya panjang.
gondrong rambutnya, kemudian badannya itu warnanya azraqani aswadan, hitam dan biru. Ada ulama yang bilang badannya hitam, matanya biru, ada yang bilang saking hitamnya sampai kayak biru. Alaihi mirzabatun min hadid, bawa palu dari besi. Itu diantara bentuk ya fitnatul qabr ya. Dan orang yang selamat dari ghibah, dia akan selamat dari 2/3 azab kubur. Jadi itu perlu untuk kita perhatikan, dosa ghibah dan juga namimah itu. Ya. Taib, ada yang lainnya dari bapak-bapak? Nah, Ustadz, dari seorang siswa. Ya. Fadal. Masya Allah, Cali. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, kalau teman yang baik itu seperti apa? Gimana? Kalau teman yang baik itu seperti apa? Teman yang baik seperti apa? Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, ada lagi? Ya. Teman yang baik yang seperti apa? Ya. Nomor 1, teman yang baik apa tadi? Suka menolong. Ya, itu paling betul itu ya. Teman yang baik yang suka menolong. Apa? Menolong kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menolong kita untuk menjadi seorang mukmin muslim, itu orang yang harus kita jadikan teman kita, orang yang seperti itu ya. Seperti yang tadi kita sebutkan, yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi, orang kafir akan menggigit jarinya dan mengatakan laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya aku nggak pernah menjadikan fulan sebagai temanku. Itu disebutkan cerita seorang kafir Quraisy di zaman Rasul. Namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ini hampir aja masuk Islam. Dia pernah ngundang Rasulullah makan siang di rumahnya. Maka Rasulullah datang. Ketika waktunya makan, Rasulullah mengatakan apa? Aku nggak akan makan sampai engkau tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia pun bingung, waduh. Aku nggak akan makan sampai engkau bersyahadat. Karena Rasulullah sudah melihat ini orang ini lumayan condong ke Islamnya ada. Makanya Rasulullah mengatakan itu. Cuman tinggal gengsinya aja. Maka dia bingung dia di depan Abu Jahal dan lain-lain. Tapi kalau dia nggak ngomong asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah nggak makan, aib juga buat dia. Ini tamu ini. Maka dia pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dia datang ke Rasulullah, Rasulullah bacakan ke dia ayat-ayat Quran. Maka dia termasuk orang yang bergetar hatinya ya. Tapi ketika dia balik ke gengnya Abu Jahal dan lain-lainnya, Abu Jahal tahu, oh, engkau datang dengan wajah yang berbeda ya Uqbah. Laqad ji'ta biwajhin ghairil wajhi alladhi dhahabta bihi. Engkau telah datang dengan wajah yang berbeda dengan wajah yang kau pergi tadi. Tadi kau kereng wajahmu, sekarang kau datang seperti kucing ya. Tadinya mau beriman, nggak jadi beriman. Akhirnya mati dalam keadaan kafir, mati di perang Badar Uqbah bin Abi Mu'id ini. Maka Allah turunkan ayat tadi. Menyesal dia di hari kiamat. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, seandainya aku nggak pernah menjadikan fulan sebagai temanku. Kenapa? Laqad adallani 'anidz dzikri. Dia telah menyesatkan aku dari berzikir kepada Allah, padahal hidayah telah datang menyapa diriku. Jadi teman yang baik yang bisa membantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bergandengan tangan dengan dia untuk masuk ke surga. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, itu teman yang baik. Kalau kita berbuat salah, dia nggak segan-segan menasihati kita, menegur kita. Itu teman yang mahal. Dan itu termasuk tugas kita ya, kata para ulama di dunia ini. Termasuk tugas kita adalah mencari teman yang jujur, yang ikhlas berteman sama kita. Dan kata para ulama, kalau sudah dapat teman yang seperti itu, pegang erat-erat. Jangan sampai lepas itu teman sampai mati. Yang mau saling menasihati sampai kita mati. Ya. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustadz. Ya. Terima kasih buat penjelasannya. Tadi saya mencatat beberapa poin. Salah satunya itu kan kita memegang teman yang sangat baik ya. Nah, dan kedua yang saya catat itu adalah bahwa antara agama Islam dan pekerjaan, kehidupan itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, ini saya kebetulan sedikit cerita. Saya kebetulan megang sales di perusahaan saya. Dan saya punya tim yang kebetulan secara agama itu bagus sekali. Sering jadi imam, sering isi ceramah gitu. Namun di satu sisi beliau itu tidak perform secara kerjaan. Gitu. Saya sebagai atasan, misalnya seperti itu harus memberikan surat peringatan. Atau mungkin di 2020 kemarin secara nggak langsung mengharuskan saya untuk mengekat dia, gitu. Itu apakah itu termasuk tindakan yang zalim apa tidak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang itu ya fenomena yang insya Allah banyak dari kita yang merasakan hal tersebut ya. Ini termasuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ya sebelum akan tetapinya ya. Saya jelaskan dulu, banyak sekali kita ketemu orang muslim, sholatnya di masjid, tapi muamalahnya nggak baik, urusan bisnis nggak bagus. Maka saya juga merasakan hal tersebut ya. Maka untuk kejadian seperti ini saya sampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat sering kita baca, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersabarlah kamu ma'alladzina yad'una rabbahum, untuk berkumpul bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bil ghadati wal 'ashyi, di pagi dan sore hari kerjaan dia ibadah kepada Allah. Sabar kamu untuk kumpul bersama mereka. Yuriduna wajhah, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersabarlah untuk main dengan orang mukmin itu memang harus sabar. Dan kata Allah apa? Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan engkau palingkan matamu sedikit pun ke orang-orang yang lain, hanya menginginkan zinatal hayatid dunya. Hanya menginginkan apa? Kehidupan dunia. Kita kumpul semua orang-orang di masjid, males nih orang-orang di masjid nggak ada yang punya duit nih lah, percuma aku ngobrol sama mereka. Akhirnya kita ngelihat orang-orang yang di luar masjid, orang-orang yang fasik atau bahkan kafir, tapi urusan dunianya bagus. Kata Allah, wala ta'du ainaka anhum, jangan kau palingkan wajahmu sedikit pun turidu zinatal hayatid dunya, hanya karena menginginkan kehidupan dunia. Kenapa kata Allah? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kau pernah ikuti, jangan kau pernah taati orang yang kami tutup hatinya untuk berzikir kepada Allah. Jangan kau ikuti orang yang kami tutup hatinya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, karena urusannya pasti kacau balau. Meskipun di depan mata kita seakan-akan bagus, dunianya dia punya, pasti kacau balau, berantakan itu orang itu. Jadi kalau ada orang mukmin ruwet dalam urusan muamalah, kita misalnya urusan bisnis ya, kita urusan muamalah kacau 10 juta, 20 juta, boleh. Besok-besok kita nggak muamalah sama dia, sambil kita tegur, kita marahin nggak apa-apa, nasihatin nggak apa-apa. Cari orang mukmin yang lain. Dan ingatlah bahwasanya orang-orang kafir ini kata Allah apa? Amruhu furuto, urusannya pasti kacau balau. Jadi kalau orang mukmin itu nyurinya 10-20 juta, orang kafir itu kalau nyolong duit pasti 10-20 triliun. Jadi hati-hati. Kata Allah apa? La tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan menjadikan teman kalian orang yang selain kalian, selain orang-orang mukmin. Kata Allah apa? La ya'lunakum khabala, jangan sampai kalian kena batunya. Di depan bagus, di belakang kita ditipu, dimakan habis-habisan. Kalau nggak dimakan di dunia, kita dimakan di akhirat nanti sama dia. Jadi itu PR kita. Ada orang mukmin yang muamalahnya nggak baik, nasihatin, tegur dia, marahin, di-cut nggak apa-apa, boleh. Di-cut kan secara perusahaan kan, secara hubungan sama muslim nggak boleh berhenti. Telepon nasihatin, kalau kamu baik lagi, kamu kembali, saya terima lagi.
Tapi ini aturan mainnya. Orang muslim itu juga harus ketat, Pak. Jadi bukan terus kalau orang muslim terus berarti enggak profesional ya. Justru yang mengajarkan profesionalisme itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ngajarin mohon maaf ya, cebok itu Rasul. Orang kafir ini rajanya kemproh, Pak. Tahu kemproh ya? Jorok. Ada tukang laundry cerita. Ini gedung yang nyuci baju sama saya, lantai 4 sama lantai 7 pasti bersih celananya. Yang lain pasti banyak kotoran tuh di celananya tuh. Ternyata lantai 4 sama lantai 7 orang Indonesia sama orang Malaysia. Dan itu betul memang. Jadi Bapak harus betul-betul hati-hati sama itu. Itu ujian dari Allah. Kalau kita sabar, ya udah kita diuji sedikit aja. Tapi kalau kita nggak sabar, justru di belakang kita akan diuji dengan ujian yang besar. Karena kita mengutamakan untuk ya main apa-apa sama orang kafir, ya itu sudah pasti. Allah SWT bilang, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang kafir Yahudi wa Nasara wal musyrikin ini di neraka jahanam, Pak. Khalidina fiha, selama-lamanya. Kata Allah apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk yang menginjakkan kaki di atas muka bumi. Itu orang kafir. Jadi waspada dan waspada sama orang kafir. Anak-anak kita dikasih tahu, main sama orang kafir boleh nggak, Pah? Boleh nggak, Bah? Boleh. Nasehatin. Kalau kita nggak bisa nasehatin, mohon maaf, jauhin. Itu penting, harus kita tekankan, harus tegas kita urusan kayak gini. Jangan urusan dunia, terus kita sama orang kafir jadi ya lembek-lembek, jangan. Ya. Boleh, silahkan. Terakhir ya satu. Ada pertanyaan terakhir dari akhwat. Ustadz, bagaimana mengajarkan anak kita terkait temannya yang berbeda agama agar anak kita tetap teguh imannya? Karena kadang anak suka bertanya tentang agama lain dan di lingkungan juga ada teman yang beragama non-Islam juga. Iya, anak berteman dengan non-Muslim. Kemudian gimana di rumah suka bertanya tentang agama lain. Disampaikan ya. Ini pentingnya pendidikan agama di rumah. Anak kita bermain sama orang kafir, sama orang yang non-Muslim boleh, tapi di rumah kita isi dulu dia. Kita isi dengan tauhid, dengan akidah. Di sekolahan juga dia belajar agama. Ya, sehingga dia yang akan mewarnai dan tidak terwarnai. Tapi kalau anak kita nggak kuat pondasinya, kemudian main sama non-Muslim, ya berbahaya. Ya, jadi di rumahnya harus dikuatkan dulu, kemudian dipersilahkan. Ya, itu mungkin sebagai pertanyaan terakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.